Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi. Jadi pada video kali ini saya mau praktek mengolah data menggunakan Amos. Jadi menurut saya kasus ini cukup unik. Cukup unik maksudnya jumlah baris datanya cukup banyak, 3.717. Kita coba cek dulu datanya. Jadi sebenarnya di sini variabelnya ada 5. Variabel X-nya ada 4. X1 kurikulum, X2 pelatihan, X3 bantuan, X4 rekomendasi, Y-nya efektivitas. Jadi untuk kurikulum ada 13 pertanyaan. Ya kita beri nama aja, namanya agak nggak berurut, nggak apa ya. AX1, BX1, CX1, sampai DX4. Itu untuk kurikulum. Kalau untuk pelatihan ada 9 indikator, AX5, BX5, sampai CX7. Sampai variabel efektivitas, Y, ada Y1, Y2, sampai BY5. Ya, di sini ada 10 indikator. Kita lihat yang menarik di sini, jumlah sampelnya atau jumlah respondennya, itu ini dia, 3.717. Wah, lumayan banyak jumlah sampelnya. Dan skala datanya ini bervariasi ya. Untuk AX1 ya ada nilainya 1, 2, ada yang 1, 2, 3, 4, 5, ada yang ada 0, 4. Jadi skala datanya ini ya campuran ya. Seperti itu dia. Ada 01, 0123 dan seterusnya. Jadi lumayan rumit sih karena dia skala datanya bervariasi. Ya, ini dia. Jadi datanya ada 3.717. Nah, data ini selanjutnya kita pindahkan ke dalam SPSS. Di sini saya lebih suka menggunakan SPSS versi 17. Kita cek dulu versi 17-nya. Ini dia. Datanya sudah saya buat, kita tinggal buka datanya, kita open di D Amos. Nah, namanya data SPSS untuk Amos. Open. Nah, ini dia datanya. Jadi data yang ada di Excel ini semuanya di copy kan semuanya kan? Ini kan di copy semuanya. Kemudian dipindahkan ke dalam SPSS seperti ini. Nah, ini sudah dipindahin datanya. Kemudian data dari data SPSS ini kemudian diimport ke dalam Amos. Kemudian kita coba jalankan Amos-nya. Nah, sebenarnya saya sudah menggambar Amos-nya kira-kira seperti ini ya, gambarnya. Jadi di sini ada kurikulum. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kurikulum tadi ada 13 indikator ya. Pelatihan ada 9, bantuan ada 6. Ya kan, ini pelatihan, bantuan, Y-nya efektivitas. Jadi kita mau mencari pengaruh X1 ke Y, pengaruh X2 ke Y, pengaruh X3 ke Y, pengaruh X4 ke Y. Kemudian Y ini variabel dependent ya, yang dipengaruhi. Jadi dia punya error di sini, errornya. Sementara X1, X2, X3, X4 itu variabel exogen atau variabel yang mempengaruhi. Sehingga di sini ada garis-garis korelasi penghubung antar variabel exogen. X4 ke X1, X4 ke X3, ini kan ada panah-panahnya. Nah, sekarang kita import datanya, kita import data file, kita baca dulu datanya tadi di D. Ada D ya. Di Amos, ini dia, kita import, open. Nah, di sini kita tahu jumlah baris datanya ada 3.717. Pilih OK. Jangan lupa di save. Nah, teman-teman bisa pilih analisis properties di bagian output apa aja yang ingin teman-teman tampilkan. Seperti itu dia. Nah, sebenarnya langsung aja kita pilih analyze, calculate estimate. Kemudian kita pilih ini dia. Nah, hasilnya langsung muncul, kita pilih ini. Nah, ini hasilnya langsung muncul.
Nah, kita bisa lihat outputnya di bagian text output. Ini dia. Nah, ini dia. Jadi kita bisa menuju ke bagian estimate. Nah, yang mau kita ketahui pertama pengaruhnya aja dulu sih. Nah, ini dia. Pengujian signifikansi pengaruh. Kita bisa mengetahui kurikulum X1 itu berpengaruh positif terhadap efektivitas. Tahu dari mana positif? Karena nilai koefisien jalurnya itu 1,332. Nilainya kan positif. Makanya X1 berpengaruh positif. Dan signifikan karena nilai CR-nya 13,595 di atas 1,96. 1,96 itu ketentuannya ya. Jadi kalau CR-nya di atas 1,96 maka dikatakan pengaruhnya itu sudah signifikan. Atau kalau ada bintang ini, maksudnya bintang itu artinya nilai P-nya itu sudah di bawah 0,001. Ya udah signifikan lah. Sehingga hipotesis diterima. Begitu juga X2 itu berpengaruh positif terhadap efektivitas. Kenapa? Karena nilai koefisien jalurnya 0,357. Nilainya positif. Sehingga X2 pelatihan berpengaruh positif terhadap efektivitas dan signifikan. Kenapa signifikan? Karena nilai CR-nya 13,356 di atas 1,96. Jadi kalau CR di atas 1,96 pengaruhnya itu signifikan. Seperti itu ya. Dan P-nya di bawah 0,001. Seperti itu dia. Sebentar ya. Nah, sekarang oke, jadi semuanya bisa kita lihat semuanya berpengaruh positif. Kenapa? Karena nilai estimate-nya, koefisien jalurnya berpengaruh, nilainya positif dan signifikan. Kemudian di Amos ada namanya pengujian goodness of fit model. Ya, artinya apakah model itu maksudnya gambar ini. Ini gambar model ini apakah sudah fit, sudah cocok, sudah fit. Cocok terhadap apa? Terhadap datanya. Datanya yang mana? Yang angka-angka ini. Apakah modelnya sudah fit? Ya, modelnya udah fit. Kita bisa lihat dari mana fitnya. Kita bisa lihat dari p-value. P-value kita kan di situ 0,809. Jadi dikatakan fit kalau dia di atas 0,05. 0,809 kan di atas 0,05. Berarti sudah fit. Kita bisa lihat nilai RMCA, nilainya 0,000. Kalau di bawah 0,1, berarti dia sudah fit, ya, pas ya. TLI kita 1,000. Karena di atas 0,9 udah fit. Dan seterusnya. Berarti diketahui hasilnya modelnya itu sudah fit, cocok terhadap datanya ini. Kemudian teman-teman bisa lihat nilai uji validitas ya. Uji validitas berdasarkan Standardized Loading Factor, SLF. Jadi dikatakan valid kalau dia di atas 0,5. Ini dia. Nilainya dari mana? Tabel nih, kita ambil nilainya itu dari sini sih. Di bagian Standardized Regression, nih. Ini nilainya kita ambil. Ya, ini kita ambil. Kita ambil 0,806, 0,996, 0,992. Dapatlah nilainya seperti ini dia, ya kan? Semuanya sudah di atas 0,5 berarti sudah valid ya, outer loadingnya. Standardized loading factor. Kemudian validitas lagi berdasarkan AV dan reliabilitas berdasarkan construct reliability. Dari mana nilai error? Nilai error itu diambil dari variance-nya. Nah, dari sini diambil errornya. Nih, sini ada error 0,087, 0,002, 0,003, dari situ errornya. Ya, ini kan. SLF kuadrat ini dikuadratin, ini dikuadratin. Nah, perhitungan AV sama CR dari mana? Ini ada rumusnya di sini. Nah, ini dia. Di Excel-nya sudah saya kasih. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih perhitungannya ada di sini. Rumus-rumusnya nih, rumusnya. Jadi yang paling penting AV-nya, validitasnya harus di atas 0,5 AV-nya. Ya udah lolos AV-nya semua di atas 0,5. Reliabilitas, construct reliability-nya harus di atas 0,7. Berarti udah lolos validitas dan reliabilitas.
Oke, di Amos sih cukup itu aja sebenarnya, nggak terlalu banyak ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.